Shalom, selamat malam. Pada malam ini saya akan buka satu rahasia yang dimana pengetahuan ini belum ada di gereja manapun diajarkan. Seluruh gereja dan seluruh umat manusia itu percaya bahwa takdir kehidupan manusia adalah lahir, tua, sakit, dan mati. Jadi 4 siklus kehidupan ini seluruh gereja dan seluruh umat manusia percaya bahwa kematian itu tidak bisa dihindari. Dan itu sesuatu yang pasti menurut seluruh umat manusia. Padahal di dalam Alkitab tercatat ada 2 orang yang tidak mati. Yang pertama adalah Henokh dan yang kedua adalah Elia. Nah, dari hal ini kita bisa mengetahui bahwa kematian itu tidak harus pasti, karena ada 2 orang yang bisa lolos dalam kematian ini. Nah, kesalahan daripada gereja memahaminya dalam Roma 8:29 berbunyi demikian, saya bacakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia menjadi anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi di dalam doktrin teologi, jadi orang-orang yang dipilih dan dipanggil dan ditentukan dari semula itu dipilih untuk selamat. Tujuannya selamat doang. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, ya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi siapa? Serupa dengan gambaran anaknya, supaya anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi tujuan daripada utama dari seluruh umat manusia, dari miliaran manusia dipilih, ditentukan, ada orang-orang ditentukan dan dipanggil, itu bukan tujuan utamanya untuk selamat, tapi tujuannya adalah dipilih dan ditentukan menjadi serupa gambaran anaknya Yesus. Makanya di dalam kitab Kejadian 1:26 dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia serupa segambar dengan kita. Jadi maunya segambar dengan Tuhan. Kalau Anda perhatikan, setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, ya, Alkitab berkata, Tuhan berkata, sesungguhnya manusia sudah menjadi salah satu dari kita. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Salah satu dari kita. Siapa? Anaknya. Inilah Roma 8:29 menegaskan. Kalau selamat, ya, kalau kita orang yang dipilih dan ditentukan, itu sudah pasti selamat. Tapi tujuan utamanya bukan hanya itu. Tujuan utamanya adalah ditentukan dari semula untuk serupa dengan gambaran anaknya, yaitu siapa? Yesus. Seluruh kejadian yang buruk di dalam dunia ini, saya beritahu, apakah itu apes, kecelakaan, sakit, musibah, malapetaka, pencobaan, dan kematian, itu semuanya karena dosa. Coba kita sama-sama uji. Coba Anda belajar mulai hari ini untuk tidak berbuat dosa. Coba kita lakukan sama-sama, ya. Jangan berbohong. Bohong itu demi kebaikan itu dosa. Bohong basa-basi itu juga dosa. Contohnya yang dosa bohong basa-basi, ya. Oh ya Bu, nanti saya doakan. Pertanyaan saya, apakah ntar malam dia doain? Apa hanya untuk basa-basi? Oh ya Bu, nanti kita bantu doa ya. Pertanyaan saya, apakah benar didoakan? Itu namanya berbohong tapi basa-basi. Salah satu juga ngeprank. Ngeprank itu unsurnya adalah dosa. Apalagi menipu orang. Menipu orang itu unsurnya bohong. Dosa juga. Nah, jadi mari kita belajar untuk tidak berbohong. Apakah itu merupakan untuk kebaikan? Apakah untuk basa-basi? Hanya untuk bercandaan? Hanya untuk ngeprank?
hanya untuk menipu orang, apapun itu yang masih berunsurkan bohong, berhenti. Nah, kita mulai dari 10 perintah Allah, ya. Ada bilang, hormatilah ayah ibumu, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu, kuduskan hari Sabat, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan bersaksi dusta, jangan sombong, sampai ke perjanjian baru, ya, sabar, jangan marah, memaki orang. Anda berhenti belajar, berlatih untuk tidak berbuat dosa lagi. Alkitab berkata begini, jikalau kita sudah berhenti berbuat dosa dan menuruti segala perintah Tuhan, maka ada ayatnya di dalam Yohanes 8:51. Kita pakai terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Sungguh benar kataku ini, orang yang menurut perkataanku selama-lamanya tidak akan mati. Kata mati di sini menggunakan bahasa Yunani thanatos, yang artinya mati secara fisik dan mati secara spiritual atau rohani. Jadi benar-benar Yesus mengatakan tidak akan mati secara fisik dan tidak akan pernah masuk liang kubur. Dan juga tidak akan mati rohani, yaitu mati masuk jiwanya ke neraka. Itu dua-duanya termasuk. Jadi kalau Yesus berkata, sungguh benar kataku ini, orang yang menurut perkataanku selama-lamanya tidak akan mati. Nah, hal ini ya sudah diperkatakan Yesus dalam Yohanes 11:26, diulangi lagi waktu kejadian Lazarus meninggal 4 hari. Yesus berkata begini, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, di dalam dunia ini hanya ada 3 kondisi dalam takdir kehidupan manusia. Yang pertama, kalau orang itu seorang yang dipilih Tuhan sebagai seorang Kristen dan percaya Tuhan Yesus, tetapi tidak melakukan firman Tuhan sesuai pengetahuan yang dia tahu, ya, tidak melakukan firman Tuhan sesuai yang dia tahu saja, ya, dan itu pun dia tidak lakukan, yang dia tahu pun dia tidak lakukan, maka orang itu tidak akan selamat dan meninggal, akan masuk dalam Hades. Yang kedua, orang yang dipilih Tuhan, seorang Kristen dan percaya Tuhan Yesus, ya, melakukan firman Tuhan sesuai apa yang dia tahu saja, maka orang itu akan selamat dan meninggal, akan masuk Firdaus. Tetapi ada yang ketiga, saya kasih tahu. Jikalau di dunia ini Tuhan menemukan seseorang dalam kondisi doto suolo. Doto suolo itu artinya tanpa salah, bersifat tanpa salah, maka orang itu tidak akan mati selama-lamanya secara fisik dan tidak akan masuk liang kubur dan tidak akan mati secara kekal di neraka. Jadi dia mendapatkan 2, bukan hanya tidak akan mati secara fisik, tapi dia juga tidak akan mati di dalam binasa orangnya di neraka. Jadi ini satu rahasia di dalam takdir ilahi yang disebut predestinasi dalam teologi. Saya menyebutnya lebih gampang, takdir ilahi. Nah, Anda harus tahu predestinasi atau takdir ilahi itu sebenarnya dibagi 2. Sebelum dunia dijadikan, itu namanya takdir ilahi yang disebut dengan koda. Oke? Setelah kita lahir, kita juga sedang menjalani takdir kita. Predestinasi kita namanya kodar. Jadi takdir itu dibagi 2. Takdir sebelum dunia dijadikan namanya koda, dan takdir sedang menjalani kehidupan itu namanya kodar. Jadi sebelum kita lahir di dunia ini, film kejadian hidupmu itu sudah ada di dalam kodanya Tuhan, di dalam takdirnya Tuhan, dan Tuhan sudah tahu. Nah, setelah engkau lahir, itu kau di dalam takdir ilahi yang namanya kodar. Kau sedang menjalani kodar kehidupanmu, itu takdir dalam menjalani kehidupan. Nah, kodar ini memang sudah dilihat oleh Tuhan filmnya di dalam kodar, tetapi kodar ini, ya, sebagian besar ditentukan oleh manusia. Tuhan sifatnya adalah membimbing, membantu
tidak pemaksaan, membimbing dan membantu melalui hidayah Roh Kudus supaya itu orang itu menjadi serupa segambar dengan anaknya Yesus Kristus. Nah, kalau kita mencapai kesempurnaan seperti Tuhan Yesus, maka bonusnya adalah orang yang hidup sesuai firman Tuhan. Bagi setiap orang yang hidup yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Yohanes 8:51, sungguh benar kataku ini, orang yang menurut perkataanku selama-lamanya tidak akan mati. Jadi ada dua yang harus syarat yang kita jalankan. Pertama adalah percaya kepada Tuhan Yesus, iman, dan menuruti segala perintahku. Orang itu ditemukan dalam kondisi doto suwolo, maka engkau tidak akan mati secara fisik dan tidak akan masuk liang kubur dan tidak akan pernah masuk ke dalam neraka. Itulah bonus yang Tuhan berikan jika seseorang berjuang untuk mencapai kesempurnaan seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita aminkan pengetahuan ini supaya kita mengerti dan berlatih mulai hari ini untuk mencapai kesempurnaan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.